024 dari Perpustakaan B Angkatan 2019. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari pembenahan source code milik saya. Sebelumnya saya akan menampilkan bagaimana sebelum dan sesudah source code tersebut dibenahi. Ini adalah tampilan source code yang sebelumnya saya benahi, jadi ini belum saya benahi apa-apa. Lalu ini adalah tampilan yang sudah dibenahi seperti ini. Ini sebagian sudah saya ganti seperti ini, dan ini saya ganti, namun ternyata belum keluar, mungkin masih proses kali ya. Soalnya yang ini juga waktu sudah diganti tapi keluarnya lama gitu. Lalu saya di sini akan mencoba untuk masuk atau login. Dan ini adalah tampilan loginnya seperti ini. Namun sebelum kita akan daftar baru, kita buat database dulu. Namanya was_d181924, ini milik saya. Lalu kita importkan file yang dari source code namanya db_was, itu diimport ke dalam sini. Lalu kita ke bagian user, kita ke struktur. Nah, di sini sebelumnya adalah user ID-nya, ini tidak ada kuncinya. Lalu kita buat kuncinya dengan mengubah, kita klik ubah ini, lalu kita centang bagian a_nya ini, lalu disimpan. Nah, setelah itu kita coba masukkan, kita coba daftar baru. Misalkan namanya adalah Juni. Kita coba daftar. Data Joni berhasil disimpan. Oke, ini hasilnya adalah sebentar, refresh dulu. Nah, ini Joni masuk ke sini. Lalu kita coba login. Hasilnya akan seperti ini. Lalu ini adalah tampilan dari setelah kita login, jadi halaman adminnya. Lalu kita bisa, di sini ada levelnya, konten, terus ada laporan, pesan. Lalu di sini ada dashboard, profil, lalu ada logout. Kita coba logout. Anda berhasil logout. Kita kembali ke beranda. Lalu kita akan mencoba ke pencarian, cari. Tampilannya ada seperti ini. Sebelum saya rekaman ini tuh hasilnya bisa keluar. Namun tidak tahu kenapa waktu saat saya ingin merekam, waktu saya buka jadinya seperti ini. Mungkin ada kesalahan. Nanti akan saya benahi lagi. Kita coba masukkan kata kuncinya. Misalkan kita mencari buku ini. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali ke home. Di sini ada halaman, profil perpustakaan dan visi, buku dan media, lalu ada berita, pemesanan buku. Di sini ada blog, dan di sini adalah bantuan. Buku dan media kurang lebihnya seperti ini. Kita kembali ke profil perpustakaan. Begitu tampilan yang dari web yang sudah saya benahi. Baik, yang selanjutnya adalah di sini saya akan menunjukkan folder yang saya gunakan sebelum dan sesudah saya perbaiki. Jadi ini adalah folder yang baru dan ini adalah folder yang lama. Sebenarnya di sini tidak ada perubahan karena yang dirubah ada dalam scriptnya ini. Tapi kalau di loginnya, di sini ada perubahan. Di sini hanya ada satu indeks, tapi di sini kita tambahin cek login, indeks, lalu login.php, procdaftar.php, ini tidak dipakai. proclogin.php, sign up, lalu streamscon, dan stylelogin.css. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah bagian image.
Di sini image-nya sudah beberapa saya ganti. Seperti ini satu, lalu saya ganti lagi. Ini saya ganti, lalu ini juga saya ganti, lalu di bagian books dan media di sini juga sudah saya ganti, ada beberapa yang saya ganti. Lalu kita ke home. Nah, di sini saya ganti bagian header-nya. Header slide-nya saya ganti ini, yang awalnya adalah ini. Lalu yang awalnya itu adalah workshop dan jadwal UNS, saya ganti dengan ini, selamat datang. Seperti itu. Karena tadi terjadi kesalahan, di sini kita buat database baru namanya, karena UAS sudah dipakai, saya tambah dengan B. Lalu kita buat hak akses, lalu kita ke add user akun, kita namai kita centang semua, lalu kirim. Lalu selanjutnya adalah kita ke import choose file, lalu masukkan dbuas, kita kirim. Kita coba lagi. Lalu kita ke struktur user, lalu kita ke struktur lagi, kita edit user ID dengan menambahkan AI dicentang. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah membenarkan kodenya. Di sini kita buka index.php. Ini pada baris nomor 5, include-nya kita ganti require. Lalu pada baris ke-21 kurung kerapalnya dihapus. Halaman baris 41 juga dihapus. Lalu titik koma di belakang ini dihapus juga. Kita coba. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah membuka prosesor.php. Pada baris ke-11 ini kita tambahkan kurung untuk buka. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Koneksi database gagal ini. Kita ke koneksi.php. Ini adalah koneksi.php yang baru dan ini adalah koneksi.php yang lama. Kita akan buat sama persis seperti yang ini dengan susunan yang sama pula. Untuk mempersingkat waktu, saya akan copy paste saja seperti ini. Lalu kita coba. Selanjutnya dilakukan adalah cara menghilangkan pop-up-nya ini. Kita ke index.php. Ini bagian dari div yang ini sampai ke bawah ini kita hapus, kita simpan. Hasilnya seperti ini. Baik, di sini adalah tampilan dari folder login di dalam folder free2 dan 2. Di sini ada perbedaan sebelumnya yang asli adalah hanya indeks saja. Namun di sini sudah saya tambah proc daftar dan proc login. Di sini sudah ada tambahan seperti cek login, lalu login.php, sign up, slimcon, dan style login. Saya akan mengcopy paste ke sini.
Nah, kurang lebih sama seperti ini. Selanjutnya kita benahi adalah bagian loginnya. Kita pergi ke edit, lalu buka index.php yang ada di dalam file login. Nanti hasilnya akan seperti ini, dan ini adalah index.php yang sudah saya ganti. Lalu kita kopas saja semuanya yang sudah saya ganti ke yang belum. Baik, lalu kita coba. Hasilnya akan seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah membetulkan proc daftar. Ini adalah dua proc daftar yang sudah dan sebelum diganti. Lalu di sini adalah yang diganti itu bagian ini, simpan diganti dengan user. Lalu bagian pengguna juga diganti dengan user. Lalu kita juga ubah proc loginnya. Ini adalah yang belum diganti dan ini sudah diganti. Karena banyak yang sudah yang diganti itu ternyata lumayan banyak, kita kopas saja. Karena ada beberapa bagian yang harus diganti untuk mempersingkat waktu. Jika ada kelupaan di bagian proc daftar sini, bagian ini koneksi simpan ini kita ganti dengan connection dan user. Kita coba daftar. Data new berhasil disimpan. Pada baris ke-12 kita tambahin slims di depannya. Lalu server ini kita ganti host. Lalu kita selanjutnya memberi spasi. Dan kita isi username, password, dan database-nya. Seperti itu. Kita coba login. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan coba search atau cari. Tampilannya masih seperti ini. Dan home-nya masih seperti ini. Membetulkannya adalah kita search.php. Ini seperti ini. Lalu kita ke baris ke-46. Nah, di sini kita ganti dengan nama folder kita. Lalu kita ke baris 75 dan 77. Ininya dihapus. Tulisan distingnya ini dihapus. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Kita lupa untuk ke page.php di admin. Ini kurung kurawal paling bawah sendiri, ini kita hapus. Kita coba login. Seperti ini. Lalu kita logout. Anda berhasil keluar. Baik, di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengganti ini nama perpustakaan yang di sini. Sebelumnya kita login sebagai admin terlebih dahulu, lalu kita ke konten, lalu pengaturan sistem. Nanti keluar seperti ini. Nah, di sini kita ganti nama perpustakaannya. Lalu kita ganti alamatnya. Lalu kita bisa ganti ininya, jam bukanya. Misalkan kita juga buka di hari Minggu.
juga bisa ganti emailnya, misalkan nah seperti ini. Jadinya seperti ini ya.